Perkenalkan, nama saya Kristina Tika Simbulan, Miring 12 2020 7667. Perkenalkan, nama saya Amelia Dambu dengan miring 12 2020 7300. Perkenalkan, nama saya Desti Ayu, miring 12 20 20 7334. Ya, perkenalkan, nama saya Jesklin Musa, miring 12 20 20 7407. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Rongrelebang, NIM 12 2020 7508. Perkenalkan, nama saya Kurana Pairunan dengan NIRIM 12 20 20 7349. Nah, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas mengenai 4 materi pembahasan yang telah kami pelajari di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Anissa Citra Paunganan, MPD. Nah, di sini topik pertama yang akan kami bahas ialah mengenai materi identitas nasional. Nah, dari materi identitas nasional ini, yang dimaksud ialah bahwa identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Nah, negara kita bangsa Indonesia juga memiliki identitas nasional seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, lalu ada beberapa contoh identitas nasional yang ada di sekitar saya. Contohnya pada bidang transportasi tradisional seperti beca, sitor, dokar, delman, sampan, dan masih banyak lagi yang mencirikan terdapat sumbangsi alam di dalam transportasi masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, lalu contoh berikutnya pada bidang sosial. Contohnya aktivitas ronda yang dilakukan sekelompok dari anggota masyarakat di dalam suatu desa sebagai bentuk upaya solidaritas, juga bentuk tanggung jawab sosial antara masyarakat yang mungkin pada negara lain kegiatan ronda ini tidak ada. Kemudian contoh berikutnya pada bidang perdagangan. Contohnya bisa kita lihat di dalam masih membudayanya perdagangan minuman tradisional yang dikenal dengan nama jamu atau lolo sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. Lalu, mengapa diperlukan identitas nasional? Jawabannya ialah karena kondisi kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa di dalamnya. Setiap suku dalam bangsa kita memiliki bahasa, agama, dan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, persaingan internasional juga semakin ketat dan semakin menjadi-jadi sehingga negara yang tidak kuat dengan tantangan zaman, maka negara tersebut akan mudah terombang-ambing dan kebudayaan-kebudayaan seperti yang telah saya jelaskan di dalam contoh-contoh di atas akan mudah luntur, bahkan bisa hilang. Sebagai warga negara Indonesia, kita membutuhkan suatu identitas yang jelas agar warga negara Indonesia menjadi bangga menjadi penduduk warga negara Indonesia. Ya, di sini topik yang kedua yang akan kami bahas adalah topik materi integrasi nasional. Ya, apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Yaitu integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaharuan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keseleraan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Ya, contoh integrasi nasional di Indonesia yaitu sikap warga atau masyarakat yang ramah-ramah dan sikap yang saling berbagi kepada sesama yang telah dikembangkan sejak dini. Ya, Indonesia terkenal dengan gotong royong yang saling membantu dalam melakukan apapun dengan sesama warga setempat dengan solidaritas tinggi. Ya, mengapa integrasi nasional sangat diperlukan?
Ya, karena integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Akan membahas tentang konstitusi bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi bangsa Indonesia. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Yang kedua, contoh konstitusi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Yang ketiga, mengapa diperlukan konstitusi bangsa Indonesia? Karena konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas dan lambang nasional, dan sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Di sini saya akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Nah, tahukah kalian apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tahukah kalian apa itu tujuan dari wawasan Nusantara? Nah, tujuan dari wawasan Nusantara itu untuk mewujudkan nasionalisme tinggi untuk kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, suku atau golongan, dan daerah. Baik, di sini saya akan mengemukakan beberapa contoh wawasan Nusantara yang ada di sekitar kita. Yang pertama, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi dalam bermasyarakat. Contoh yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara sesama anggota masyarakat. Contoh yang ketiga, senantiasa hadir saat diadakannya rapat, melibatkan anggota masyarakat oleh pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Contoh yang berikut, bersikap jujur dan rendah hati dalam bermasyarakat. Terima kasih. Ya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Yaitu karena wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Penerapan wawasan Nusantara telah memberikan manfaat yang nyata di antara bidang wilayah, yakni diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Dengan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, dan penanggungan dengan asas Pancasila. Wawasan Nusantara telah memperkokoh bidang pertahanan keamanan, terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman. Dari pembahasan di atas mengenai identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi nasional, juga wawasan Nusantara dapat disimpulkan bahwa suatu pendidikan dan bernegara sangat penting, sehingga terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi suatu penjelasan
bahwa sesuatu hal yang mungkin sebagian hal orang menganggapnya tidak penting, pada hakikatnya memiliki peranan yang menentukan kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Dan perlu juga kita ketahui dan pahami bahwa nilai-nilai terkandung dari hal tersebut sudah mulai menghilang dari diri kita dan perlu kita pelajari kembali. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.